Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudari masih ingat nggak renungan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke. Pemulihan dari Tuhan, dan itu terkait dengan perjumpaan dari Tuhan Yesus, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, perjumpaan yang memulihkan. Dan itu terkait dengan teks Alkitab yang berkisah tentang ibu mertuanya Petrus. Sesudah ibu mertuanya Petrus yang disembuhkan, dilanjutkan dengan orang-orang sakit yang dibawa datang ke rumah itu untuk disembuhkan Tuhan Yesus. Dan juga bukan hanya orang-orang yang sakit secara fisik, tapi juga mereka yang kerasukan setan. Jadi di dalam narasi di minggu lalu itu ada dua hal, baik yang sakit secara fisik maupun yang kerasukan setan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa pada pemulihan, kesembuhan. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang bagaimana proses perjumpaan itu memberi dampak. Ada sesuatu yang berubah. Dan di dalam narasi yang kita baca hari ini, yang berubah adalah justru sosok Tuhan Yesusnya. Minggu transfigurasi, itu artinya perubahan wujud, transfigur, wujud yang berubah. Digambarkan di ayat yang kedua bahwa Yesus memang mengalami perubahan. Tampilannya itu berubah. Digambarkan di sini, dinarasikan di sini, pakaiannya itu berubah begitu cemerlang. Dan menurut kesaksian Injil Markus, pada masa itu tidak ada seorang penatu. Penatu itu binatu ya, tukang cuci ya. Kalau sekarang nyebutnya laundry. Nggak ada penatu, tidak ada laundry yang bisa mencuci sekemilau itu. Ini bagaimana ini bisa alami perubahan seperti itu? Nah, perubahan itu ternyata nggak berdiri sendiri, karena juga ada peristiwa lain yang mengiringinya bersama dengan peristiwa perubahan wujud, perubahan tampilan sosok Yesus itu. Yaitu dengan hadirnya sosok Musa dan sosok Elia. Siapa mereka? Seberapa pentingnya dua tokoh itu buat kehidupan orang Yahudi? Apa efeknya? Siapa Musa? Apa sih yang sangat spesial dari Musa? Orang mengenal Musa itu dengan beberapa hal. Pertama, dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Masa kurang lebih 40 tahun menggambarkan masa perubahan dari Israel sebagai budak berubah menjadi Israel sebagai bangsa yang merdeka. Bersama dengan Musa juga ada hal yang baru. Karena melalui Musa Tuhan memperkenalkan yang namanya hukum Taurat. 10 hukum. Dan itu digambarkan, ditampilkan melalui 2 loh batu tempat menulisnya 10 hukum itu. Yang ketiga, perubahan dalam diri Musa itu juga muncul sebetulnya. Jadi kalau tadi 2 hal pertama itu adalah perubahan atas bangsa Israelnya yang dari Mesir menuju ke Kanaan, dari yang tidak mengenal hukum diperkenalkanlah hukum, ada tatanan yang baru.
Sementara sosok Musa sendiri pun itu ada perubahan. Musa itu orang Lewi, orang Israel, betul. Tetapi status kewarganegaraannya perlu diingat. Orang mana dia? Status kewarganegaraannya. Orang apa? Dia orang Mesir. Dia bangsawan Mesir, Bapak Ibu. Sejak usia bayi, dia sudah diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Dididik, dibesarkan, dan mendapatkan status dari Mesir. Dia bangsawan Mesir. Darahnya adalah darah Israel. Etnisnya Israel. Tapi status kewarganegaraannya, dia bangsawan Mesir. Ada nggak perubahan? Ada. Ingat peristiwa ketika Musa membunuh prajurit Mesir? Lalu ia melarikan diri menuju ke Midian. Di Midian, yang nanti jadi istrinya, ya saat di Midian, seorang perempuan, seorang gadis melaporkan peristiwa perjumpaan dia dengan orang Mesir ke bapaknya. Pak, ada orang Mesir, mau ngapain tuh? Itu dilakukan atau disampaikan oleh gadis itu dalam rangka menunjuk Musa. Karena memang kelihatan tampilannya sebagai orang Mesir. Di zaman sekarang pun kita bisa kok mengenali orang ini orang dari mana. Biasanya dari apa? Dari warna kulit, dari pakaian, dari gaya bahasa, betul kan? Nah, Musa juga dikenali ya begitu. Paling tidak dari pakaiannya. Khas kan kalau orang Mesir, bangsawan Mesir kan khas pakaiannya juga. Jadi itu. Tapi sesudahnya Musa mengalami transfigurasi, perubahan wujud juga. Dia betul-betul mulai menghayati bahwa dirinya adalah orang Israel. Dan dari situ, dari Midian itulah kemudian Tuhan memanggil Musa untuk mengeluarkan Israel dari Mesir masuk ke Kanaan. Ada perubahan di situ. Itu sosok tentang Musa ya. Paling tidak kita bisa mengenali Musa itu dari 3 hal tadi itu. Lalu sekarang Elia. Apa sih yang khas dari Elia? Apa yang Bapak Ibu ingat tentang Elia? Apa yang spesial dari Elia? Yang sangat spesial dan hampir tidak ada tokoh-tokoh lain mengalami kekasan Elia ini. Ada yang khas nggak? Tidak pernah mati. Elia itu adalah satu dari beberapa tokoh Alkitab, paling tidak ada 3 tokoh Alkitab yang tidak mati. Dalam Alkitab itu pertama yang tidak mati adalah Henokh. Bukan Enok ya. Henokh. Dia nggak mati. Kedua itu adalah Elia. Kalau nggak mati terus gimana? Terangkat ke surga dia. Naik kereta api, wush. Bukan ya. Naik kereta api, wush. Naik kereta berapi, Bapak Ibu. Naik kereta berapi. Itu disaksikan oleh Elisa, yang nanti jadi penerusnya. Ini hal yang spesial. Wujud kayak apa coba yang membuat dia nggak mati gitu loh. Ya kan? Jadi ini sosok yang spesial. Musa spesial, Elia juga spesial. Nah, Bapak Ibu, 2 tokoh ini dihadirkan oleh Injil Markus dalam rangka menyampaikan pesan tertentu bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Paling tidak itu dulu. Bagi orang-orang Yahudi paling tidak untuk 3 orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu Simon, Yohanes, Yakobus, peristiwa ini dahsyat. Dan karena ini peristiwa yang sangat dahsyat, Simon bilang, minta izin bikin sesuatu, bikin monumen. Monumennya apa? Tenda. Zaman itu kan ya yang menjadi apa? Tenda lah gitu kan. Di zaman sekarang yang jadi monumen apa aja? Monumen peringatan. Tugu. Di dekat kita tuh ada banyak loh itu.
Kesaktian Pancasila di lubang buaya, ada tugunya, ada tempatnya juga, ada sesuatu gitu kan, bukan hanya tugu ya, tapi benda tertentu, tempat tertentu yang dikeramatkan sebagai tanda tertentu. Jakarta yang paling dikenal apa? Monas. Nah, tanda peringatan apa? Lalu juga di Pancoran itu ada. Hah? Pancoran. Namanya. Ada yang tahu nggak nama patung Pancoran? Ngetes aja nih. Tes seberhadiah. Nama patungnya apa? Ada yang tahu nggak? Leo. Selamat datang yang di Tugu Tani itu dekat Gambir. Lupa. Bukan, selamat datang yang di dekat HI ya. Dekat HI ya. Nah, ini bukan. Yang itu. Yang patungnya begitu tuh. Jadi lagi ngejar bus ya. Hah? Lagi ngejar bus. Lagi ngejar bus. Itu patung Dirgantara Bapak Ibu. Oh, baru tahu? Itu patung Dirgantara. Maknanya apa? Itu simbol bahwa Indonesia siap terbang tinggi bersama dengan bangsa yang maju lainnya. Sementara Monas itu simbol dari kemandirian. Monas itu simbol bahwa kita juga bisa sebanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Padahal saat itu Monas dibangun, kondisinya kan kondisi perekonomian Indonesia lagi buruk banget. Tapi itu pemberi semangat betul. Tugu peringatan tertentu. Keluarga-keluarga Batak juga biasanya kan punya tugu peringatan ya, tugu-tugu tertentu kan. Nah, punya itu. Nah, itu juga yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh Simon. Karena ia menyaksikan peristiwa yang maha dahsyat. Pikirannya seperti kebanyakan orang, peristiwa dahsyat ini harus dikenang, harus ada monumennya, harus ada sesuatu yang mengingatnya. Tapi Yesus punya pandangan yang berbeda. Tapi apa pentingnya sekali lagi buat mereka yang hadir saat itu? Bagi mereka jelas itu sangat penting. Karena ini menggambarkan sesuatu perubahan. Ada tanda, ada sinyal yang begitu kuat. Ini ada kekuatan ilahi yang mampu mengubah Israel, mengubah orang-orang Yahudi. Dimaknainya begitu bagi mereka. Tapi apa efeknya buat kita di zaman sekarang? Buat kita orang Kristen apa efeknya? Seberapa penting? Jangan-jangan kita juga nggak ambil pusing juga ya dengan perubahan itu. Cuma biasa aja, cuma kita akan menganggapnya sebagai sebuah peristiwa yang spektakuler tok. Habis itu lupa gitu kan ya. Oh ya, nanti apa? Minggu transfigurasi tentang apa ya? Tuh. Nggak usah nunggu setahun yang akan datang gitu kan ya. Minggu yang lalu aja kadang-kadang kita juga udah lupa khotbahnya apa, renungannya apa. Karena kita nggak dapat pemaknaan dari peristiwa itu. Kita nggak menghayati sebuah peristiwa tertentu dalam teks Alkitab. Tidak masuk dalam pemaknaan di batin kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudari, anak-anak, saya memperlihatkan kepada kita bahwa peristiwa ini juga sebetulnya ketika kita maknai begitu dalam, begitu kuat, kaitannya dengan kehadiran kita orang-orang Kristen di zaman sekarang itu sangat kuat. Hadirnya sosok Yesus menjadi penanda perjanjian baru, kehidupan baru, lahir baru. Itu sebabnya kita memiliki Alkitab yang di dalamnya itu punya dua bagian besar. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bukan hanya kitabnya saja yang dikenal perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi juga secara konseptual, secara penghayatan, secara iman ada yang berbeda. Perbedaannya ada di mana? Kalau dalam tradisi keyahudian, ini kan bicara soal keselamatan ya. Kehadiran sosok Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, di mana sih kekhususannya? Kalau di perjanjian lama, dalam tradisi keyahudian, orang itu selamat kalau bagaimana Bapak Ibu? Masuk surganya itu kalau bagaimana? Dalam tradisi Yahudi. Ya? Kalau dia melakukan hukum Taurat.
Dan itu kemudian ditunjukkan dalam bentuk apa? Sunat. Wajib bersunat. Di luar itu kafir. Itu dalam pandangan Yahudi. Orang masuk surga kalau mempraktekkan hukum Taurat. Kalau tidak melakukan hukum Taurat, nanti dulu ya, belakangan masuk surganya. Dan bagi mereka kemudian itu berdampak dalam tampilan lahiriah. Yang rajin beribadah, dianggap saleh, itu dianggap punya privilege duluan gitu masuk surga. Siapa itu mereka? Ya imam-imam yang di sekitar bait suci. Itu guru-guru agama, rabi gitu ya, ahli Taurat, model gitu. Yang punya privilege duluan masuk surga ya mereka itu. Sementara yang lain, apalagi yang miskin, dianggap ada yang gak beres nih, kau tidak diberkati nih, ntar antrian masuk surganya belakangan ya. Itu konteksnya. Orang masuk surga kayak bisa diukur dari tampilan lahiriah jadinya. Tapi secara konseptual, dalam pandangan orang Yahudi, masuk surga dia diselamatkan kalau bagaimana? Mempraktekkan hukum Taurat. Jadi surga adalah upah dari pelaksanaan hukum Taurat. Upah dari perbuatan sesuai dengan hukum Taurat. Sementara kehadiran sosok Yesus menghadirkan pandangan yang berbeda. Orang diselamatkan bukan karena baik melakukan hukum Taurat, bukan. Jadi orang selamat karena apa? Karena kasih Tuhan. Anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, jangan ada yang merasa bangga seolah-olah kau masuk surga tuh karena kebaikanmu, bukan. Di Kidung Jemaat juga nanti ada lagunya kok. Atau juga ada lagu DPK ya, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan karya keselamatan itu buat kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menikmati anugerah itu dari Tuhan, padahal kita masih berdosa, masih penuh dengan cacat cela, masih penuh dengan kehinaan. Tapi Tuhan kita maha baik. Tuhan kita hadir mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang telah diselamatkan. Kita dilahirkan baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita yang sudah diselamatkan, kita akan mewujudkan syukur dengan cara mempraktekkan hukum kasih. Kalau dalam tradisi Yahudi, mempraktekkan hukum Taurat supaya selamat, berarti pamrihnya itu kan, pahalanya itu kan, kebaikan kita dapat pahala, pahalanya surga. Tapi Tuhan Yesus menghadirkan yang berbeda. Kita bukan dapat pahala, kita dapat anugerah, hadiah, cuma-cuma, gratis. Nah yang gratis ini sangat berharga tapinya. Jaga baik-baik ya. Baik Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Gimana caranya? Hukum kasih. Berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Ini yang berubah. Sehingga ini juga akan berdampak pada mentalitas setiap orang Kristen. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk pahala, bukan untuk mendapatkan balasan baik, tapi orang Kristen melakukannya karena berterima kasih kepada Tuhan yang lebih dahulu baik kepada kita. Maka mentalitas kehidupan orang Kristen harusnya berubah, yaitu melakukan tindakan-tindakan baik karena Tuhan, untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Siapa yang bersedia? Silakan. Kolose 3 ayat 23.
Itu mestinya menjadi semangat setiap orang Kristen. Itulah kelahiran baru orang-orang Kristen. Silahkan yang udah ketemu, silahkan berdiri, baca dengan lantang. Kolose 3 itu 3. Boleh yang pakai TB1, TB2 silahkan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Pak. Bukan untuk manusia. Kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan, bakti kita buat Tuhan. Dan kalau kita melakukannya dengan model yang seperti ini, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kekecewaan, tidak ada yang namanya sakit hati. Biasanya orang kecewa dan sakit hati itu kalau gimana? Saya sudah berbuat baik loh kepada dia, tapi kok dia balasannya begitu ke saya? Sakit hati, kecewa. Tapi kalau motivasi kita berbuat baik sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengukur, Tuhan yang akan menilai. Saya berbuat baik kepada dia, Tuhan. Saya berbuat baik kepada orang ini, Tuhan. Tapi kok dia membalasnya begitu? Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa, Tuhan. Karena aku melakukan itu kepada mereka sebagai wujud baktiku buat Tuhan. Tanda terima kasihku. Aku mau melakukan perbuatan baik sebagai tanda baktiku buat Tuhan. Orang mau membalasnya baik atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Itulah perubahan wujud kita. Bukan hanya wujud secara tampilan fisik, tetapi wujud di dalam pikiran kita dan juga di hati kita. Dengan motivasi kita yang baru, dengan orientasi hidup kita yang baru. Tidak serupa dengan dunia, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Itulah perbedaannya orang Kristen dengan orang yang belum mengenal lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu, transfigurasi ini kita hayati bahwa kita sudah dibawa oleh Tuhan dengan sosok yang baru, lahir baru. Dan itu melahirkan cara berpikir yang baru, orientasi hidup yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru. Itu yang akan selalu kita bawa buat Tuhan. Persembahan kita buat Tuhan. Bukan nuntut Tuhan satu ketika saya harus masuk surga Tuhan karena saya berbuat baik. Bukan. Melainkan terima kasih Tuhan, kami yang berdosa ini sudah Engkau selamatkan. Kami yang penuh dengan cacat celah ini Engkau karuniakan anugerah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah hukum kasih. Hukum Taurat prasyarat masuk surga. Hukum kasih, terima kasih kita atas kebaikan Tuhan. Dan kebetulan ini juga terkonek dengan lagu yang biasa dinyanyikan sebelum mulai kebaktian. Melayani ya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Nah, kan Tuhan duluan. Aku sekarang mau merespon kebaikan Tuhan. Itulah jiwa kita yang baru. Itulah kelahiran baru bagi kita. Itulah transfigurasi juga bagi kita. Dan itu otomatis. Karena tema kita, ini temanya. Tema kita ini otomatis sebetulnya. Temanya kan membangun kedekatan dengan Allah. Ketika kita menghayati ini otomatis kita akan terus membangun relasi dengan Allah. Jaga ini. Hayati bahwa Tuhan telah mengubah kita. Menyertakan kita bertransfigurasi. Dan biarlah itu kita nyatakan dalam beragam bentuk cinta kasih yang kita wujudkan. Dan itu otomatis relasi akrab kita dengan Tuhan. Ingat, mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Otomatis jadinya Bapak Ibu. Mari jalani transfigurasi diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Amin.